Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi pada manusia. Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah itu tersusun atas darah dan alat peredaran darah dan juga melibatkan sistem peredaran getah bening. Darah itu terdiri atas plasma darah dan sel darah. Sedangkan sel darah itu ada 3, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Alat-alat peredaran darah melibatkan 2 alat, yaitu pembuluh darah sama jantung. Dan pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Sedangkan sistem peredaran getah bening tersusun atas cairan limfa, pembuluh limfa, serta kelenjar limfa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah darah. Darah itu memiliki fungsi. Yang pertama adalah sebagai fungsi transportasi, yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke seluruh tubuh, serta membawa nutrisi dari yang bermula dari usus penyerapan diedarkan ke seluruh tubuh, serta membawa produk limbah metabolisme dari jaringan-jaringan dibawa ke hati dan ginjal. Semua itu adalah fungsi darah, yaitu fungsi transportasi. Yang kedua adalah fungsi pertahanan, melindungi tubuh dari infeksi bakteri dan virus. Juga pada saat kita terluka, maka itu juga butuh pelindungan, dan itu semua adalah darah yang melakukannya. Dan yang ketiga adalah fungsi regulasi, mengatur keasaman tubuh, keseimbangan cairan, distribusi panas, dan mengatur hemostatis tubuh. Komponen darah itu tersusun atas 2 hal secara umum, yaitu yang bersifat cair, yaitu disebut plasma darah. Ini ada 55% dari total jumlah darah. Sedangkan 45%-nya adalah terdiri dari sel darah. Plasma darah itu komponen paling besar, yaitu air 90%. Ada juga komponen protein 80%. Yang protein itu ada protein albumin, globulin, hormon, protrombin, dan fibrinogen. Juga ada garam mineral dan juga senyawa organik. Sel darah itu ada 3. Yang pertama adalah eritrosit. Eritrosit itu memiliki jumlah yang paling banyak, yaitu 45% dari total 45% penyusun darah, yaitu sekitar 5-6 juta per milimeter kubik. Tidak ditemukan nukleus di dalam sel eritrosit. Terdapat hemoglobin sehingga eritrosit itu berwarna merah, berfungsi membawa oksigen dan CO2. Sel yang kedua adalah leukosit, yaitu jumlahnya 0,01%, yaitu jumlahnya kisaran 7.000 per milimeter kubik. Bernukleus, di dalamnya ditemukan nukleus, kemudian tidak berwarna, berfungsi melawan penyakit. Trombosit atau keping darah, jumlahnya 0,99%, yaitu kisaran 200 sampai 400.000 per milimeter kubik, tidak bernukleus, tidak berwarna, dan berfungsi untuk pembekuan darah.
Plasma darah. Komponen plasma darah tadi sudah kita bahas, ada air 90%, kemudian protein 8%, yang mana protein itu ada protein albumin yaitu berfungsi mengatur tekanan osmotik darah, ada globulin berfungsi membentuk antibodi, kemudian ada fibrinogen yang nanti berfungsi untuk pembekuan darah, hormon itu yang berfungsi membantu kerja fisiologi alat tubuh atau organ tubuh. Sedangkan komponen organik itu contohnya seperti glukosa, lemak, urea, asam amino, enzim, dan antigen. Sedangkan komponen garam mineral contohnya seperti NaCl, natrium bikarbonat, magnesium, besi, dan lain-lain. Fungsi plasma darah, satu, mengangkut air dan juga mengedarkan air ke seluruh tubuh. Mengangkut nutrisi atau sari-sari makanan dari hasil proses pencernaan dari bermula usus ke seluruh tubuh. Membuang limfa melalui alat ekskresi, baik itu ginjal maupun hati. Kemudian menjaga tekanan darah agar tetap normal, mengandung antibodi untuk daya tahan tubuh, berperan dalam pembekuan darah, serta membantu penyembuhan luka, dan juga sebagai mengatur suhu tubuh. Sel darah yang pertama adalah eritrosit. Eritrosit itu berbentuk bulat pipi yang di bagian tengah itu ada cekungnya. Bentuk yang demikian itu disebut dengan bikonkaf. Tidak memiliki inti sel, kemudian berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Sel darah merah itu jumlahnya 4-5 juta sel per milimeter kubik. Kemudian sel darah itu bersifat elastis. Sel darah merah itu dibentuk di dalam sumsum tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Eritrosit itu memiliki pigmen respirasi yaitu tadi hemoglobin, sehingga dengan hemoglobin ini mampu mengikat oksigen. Umur sel darah merah relatif panjang yaitu 3 bulan atau 120 hari. Apabila sudah lebih dari ini, maka sel darah tidak berfungsi lagi dan harus dirombak. Ketika dirombak itu menjadi dua komponen yaitu globin sama heme. Globin ini nanti akan dipecah menjadi asam amino, dan heme, komponen heme yang Fe, zat besi, itu akan digunakan kembali untuk membentuk hemoglobin. Sedangkan heme yang non besi itu akan dirombak menjadi biliverdin yang berwarna hijau dan bilirubin yang berwarna kuning. Zat warna inilah yang nanti akan menjadi cairan empedu. Yang kedua adalah leukosit. Leukosit atau sel darah putih itu ada dua bentuk, yaitu yang bergranula yang disebut granulosit dan yang tidak bergranula disebut agranulosit. Granulosit itu ada tiga. Yang pertama adalah neutrofil. Neutrofil ini memiliki jumlah yang paling banyak di antara sel darah merah yang lainnya, ada 54-62%. Umurnya 6-20 jam. Dia berfungsi sebagai fagosit, yaitu memakan partikel yang kecil. Sedangkan eosinofil itu jumlahnya 7-10%. Eosinofil ini bisa menghasilkan enzim penghancur sehingga mampu melawan parasit yang besar seperti cacing. Dengan enzimnya itu cacing kemudian akan dihancurkan. Berikutnya basofil, jumlahnya 1%. Basofil ini mampu memunculkan reaksi alergi apabila ada benda asing di dalam tubuh kita, dan juga mendorong peradangan. Jadi ketika ada infeksi kemudian peradangan, itu adalah peran dari basofil, karena di dalam basofil itu terdapat histamin.
Sedangkan yang agranulosit itu ada dua, yaitu monosit. Monosit itu jumlahnya 3-9%. Monosit ini mampu keluar ke jaringan tubuh, dari pembuluh darah keluar ke jaringan tubuh. Dan dia berfungsi sebagai fagosit, pemakan partikel yang besar, sehingga disebut dengan makrofag. Limfosit jumlahnya 25-33%. Limfosit itu ada dua jenis, yaitu limfosit B, yaitu limfosit yang dibentuk dan matang di dalam sumsum tulang belakang. Sedangkan limfosit T dibentuk di sumsum tulang dan matang di kelenjar timus. Fungsi limfosit adalah menghasilkan antibodi. Yang ketiga, trombosit atau keping darah, jumlahnya 150-400.000 per liter. Bentuknya tidak teratur, tidak berinti, masa hidupnya hanya 9 hari. Berfungsi dalam proses pembekuan darah. Bagaimana proses pembekuan darah itu terjadi? Yaitu apabila kita luka, pembuluh darah kita sobek, maka trombosit ini akan mengeluarkan enzim trombokinase. Dan enzim ini dibantu oleh ion kalsium dan vitamin K itu akan merangsang, mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Dan trombin inilah yang mampu mengubah protein fibrinogen untuk menjadi fibrin atau benang-benang fibrin, sehingga ketika muncul fibrin maka pembuluh darah yang sobek tadi akan tertutupi sehingga darah tidak keluar kembali. Golongan darah. Sistem penggolongan darah pada manusia itu ada 3, yaitu sistem ABO, sistem Rhesus, dan sistem MN. Sistem ABO itu ada 4 jenis darah, yaitu golongan darah A, yang apabila di dalam sel darah merahnya itu mengandung agglutinogen A, dan di dalam plasma darahnya itu mengandung agglutinin beta atau anti B. Sedangkan golongan darah B itu apabila di dalam eritrositnya mengandung agglutinogen B, dan di dalam plasma darahnya mengandung agglutinin alfa atau anti B. Sedangkan golongan darah AB yaitu apabila di dalam eritrositnya itu memiliki agglutinogen A juga agglutinogen B, tetapi tidak memiliki agglutinin beta dan alfa. Sedangkan golongan darah O apabila di dalam eritrositnya tidak ditemukan agglutinogen A dan B, tetapi di dalam plasma darahnya itu mengandung agglutinin beta dan alfa. Apa itu agglutinogen? Agglutinogen itu adalah senyawa protein darah yang terdapat di sel darah merah, fungsinya sebagai antigen. Sedangkan agglutinin adalah senyawa protein darah yang terdapat pada plasma darah, berfungsi sebagai antibodi. Apabila ada antigen A ketemu dengan antibodi A, maka akan terjadi proses agglutinasi atau pengumpulan darah. Misalnya ada golongan darah A didonorkan ke golongan darah B, maka akan terjadi agglutinasi. Kenapa demikian? Karena golongan darah A itu mengandung agglutinogen A atau antigen A. Sedangkan di golongan darah B itu mengandung agglutinin A atau antibodi A, maka terjadilah penggumpalan darah atau agglutinasi. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui golongan darah kita itu AB, AB atau O. Saya kira itu pertemuan hari ini.
Dan terima kasih atas perhatiannya, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.